Oke, sekarang terdapat dua sensor yang telah saya cabut sehingga seolah-olah sensor tersebut bermasalah. Oke, kita cek dulu dari lampu milnya atau indikator lampnya, indikator check engine. Oke, kita hidupkan ya. Nah, bisa dilihat lampu milnya terus menyala meskipun engine mati. Sekarang kita identifikasi menggunakan scan tool. Oke, ini sudah ada scan tool yang akan kita gunakan untuk mengecek nantinya apa yang sensor yang bermasalah. Oke, pertama kebetulan kita menggunakan scan tool tipe launch yang X431 Master 5. Jadi bagi rekan-rekan atau teman-teman yang sudah punya scan tool ini pasti sudah familiar dengan model layanan seperti ini. Jadi pertama kita klik dulu aplikasinya, kita tunggu. Nah, nanti akan keluar menu-menunya. Nah, berhubung kita di negara Asia, kita klik yang Asia. Nah, kemudian mobil yang kita gunakan sekarang adalah Honda Jazz. Kita klik Honda, kemudian ada tanda cawan, kita klik bagian kanan bawah. Sistem akan mengecek, sistem dari scan toolnya akan mengecek sambil kita tunggu. Gunakan yang 16 pin karena ini sudah menggunakan soket yang 16 pin. Oke, kita tunggu. Nah, berikut sudah keluar tipe dan nomor engine-nya. Jadi sistemnya langsung otomatis mengecek bahwa ini adalah Honda Jazz atau Fit. Kita klik OK. Kemudian berhubung kita akan mengecek hanya engine-nya saja atau mesinnya saja, kita pilih di System Selection. Nah, nanti kita pilih yang EV-nya atau PGM FI. Ini sistem full injection-nya atau injection-nya. Kita klik. Nah, kita harus menunggu hingga persentase yang ada di sini 100%. Nah, kemudian akan keluar menu-menu yang ada di dalam sistemnya ketika kita sudah masuk. Nah, sedikit saya jelaskan ya. Yang pertama untuk ini adalah read fault code. Jadi kita akan membaca kode-kode yang error. Kemudian clear fault code. Ini yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi apabila kita sudah menservis atau mengganti sensor yang rusak, kita harus menghilangkan datanya dulu atau histori datanya harus kita hilangkan dengan cara klik fault code. Oke. Kemudian ini ECM reset, ini jarang digunakan karena berbahaya, bisa merusak ECM. Nah, kemudian read data stream ini adalah mengecek kondisi aktual sensor ataupun aktuator. Berapa derajat, entah itu suhunya juga berapa, kita bisa cek di sini. Kemudian read freeze frame, ini adalah misalkan kita menghidupkan mesin, kemudian kita ingin mematikan salah satu injektornya atau salah satu coilnya kita matikan, kita pakai ini. Kemudian ada juga actuation test. Actuation test ini kita bisa ngecek, misalkan kita mau menghidupkan kipas pendingin radiator tanpa menghidupkan mesin, bisa menggunakan ini dan sebagainya. Untuk special function ini biasanya jarang digunakan karena jarang juga ada yang support mobil-mobil tertentu. Oke, lanjut. Berarti kita mengecek sensor mana yang bermasalah. Nah, jadi kembali lagi. Nah, ada dua tipe. Read current DTCS atau diagnosis technician tool atau diagnosis sensor yang bermasalah. Kemudian yang di bawahnya read intermediate diagnosis tool. Nah, kalau yang intermediate ini adalah rata-rata apakah kita sering error atau tidak sensornya. Kalau yang di atas itu adalah pembacaan sensor yang error sekarang. Berhubung kita membacanya sekarang, mending pakai yang ini.
kemudian sistem akan membaca. Nah, kemudian akan keluar. Jadi yang bermasalah itu ada dua sensor. Pertama, manifold absolute pressure sensor high voltage. Jadi tegangan yang ada di manifold absolute pressure terlalu tinggi, melebihi standar. Kemudian TP sensor atau throttle position sensor voltage-nya low atau tegangannya terlalu rendah. Jadi tadi yang saya lepas adalah soket sensor manifold absolute pressure dan throttle position sensor. Jadi seperti itu. Oke. Tapi sekarang kita pasang kembali sensor yang sudah saya lepas. Oke, barusan sudah saya pasang kembali. Sekarang coba kita clear data dahulu, clear fault code. Oke. Nah, ini ada petunjuk. Jadi usahakan posisi persneling netral, set parking brake, dan stop engine. Jadi persneling harus kita posisikan netral atau parking. Nah, kalau sudah timbul kata-kata seperti ini, cleared fault memory complete, berarti semua data kerusakan sudah dihapus. Oke, sekarang coba kita baca kembali. Nah, read current details. Nah, apabila kondisi sistem sudah tidak ada yang bermasalah, akan tertera seperti ini, no trouble code. Jadi tidak ada trouble yang ada pada mesin tersebut. Jadi mesin sudah aman, bisa dioperasikan normal. Oke, habis ini kita akan mencoba untuk cara membaca current datanya. Simak baik-baik ya. Oke, sekarang lanjut pengecekan current data. Jadi kita langsung masuk ke menu ini, kemudian kita klik read data stream. Nah, apabila kita ingin mengecek hanya komponen tertentu, klik manual select. Jadi kita kan hanya mengecek IAT sensor atau intake air temperature sensor dan TPS sensor atau throttle position sensor. Jadi kita klik manual select, kita cari. Oke, ini IAT sudah ada, IAT sensor ada dua macam. Kita klik semua, kemudian tinggal TPS. Nah, ini TP sensor atau total position sensor. Setelah kita klik semua yang kita butuhkan, kita klik OK. Kita tunggu. Nah, di sini pembacaannya untuk IAT sensor itu sekitar 2,59 derajat. Untuk derajatnya 32 derajat atau 32 sampai 34 derajat, karena ini fluktuatif, kadang naik turun tergantung suhu sekitar. Kemudian untuk voltasenya itu sekitar 2,59. Jadi nanti kita tulis di papan tulis. Kemudian untuk throttle position sensor, untuk voltasenya ini kan posisinya belum saya injak pedalnya, jadi masih posisi full menutup. Untuk derajatnya 0,0 derajat, untuk voltasenya 0,47 volt. Kemudian apabila kita injak pedal gas penuh, kita lihat berapakah kenaikannya. Nah, ketika pedal gas diinjak penuh, untuk voltasenya 4,51 volt, untuk derajatnya 80 derajat. Jadi nanti hasil yang akan kita capai ini kita masukkan ke dalam tabel yang sudah kita buat di awal tadi. Oke, sekarang lanjut ke pengecekan injektor. Oke, sekarang kita lanjut ke pengecekan injektor.
Pertama-tama kita harus melepas covernya dulu menggunakan kunci ring 10. Oke, kendorkan dahulu. Setelah kendor, kita menggunakan tangan saja lebih cepat. Oke, jangan lupa untuk bautnya letakkan pada kondisi yang aman atau diletakkan di kaki juga bisa. Oke, setelah covernya sudah terlepas, kita lepas injektor nomor 1 untuk mempermudah kita nanti meraih nozzle atau injektor. Jadi letakkan injektornya di sini. Nanti kita akan mengecek kondisinya. Terlebih dahulu kita harus melepas injektornya, melepas koilnya. Caranya kita tinggal tekan sini, kemudian dilepas, lepas soketnya. Setelah soketnya terlepas, kita gunakan kunci T. Ini kunci T kita gunakan untuk membuka baut yang ada di sini. Setelah terlepas, jangan lupa baut kita letakkan pada kondisi yang aman, lepas juga koilnya. Nah, jangan lupa ini juga jangan sampai terbanting, kita letakkan di kondisi yang aman. Setelah itu kita lepas soket injektornya. Ini kita lepas, tarik. Oke, bentar. Sini. Oke, sudah terlihat dua soket dari injektornya. Sekarang kita ukur menggunakan avometer. Oke, avometer jangan lupa diposisikan di ohm, kalau bisa yang paling kecil. Nah, di posisi seperti ini ya. Jelas? Oke, sekarang kita cek apabila dua kutub AVO ini atau terminal AVO ini kita dekatkan, dia harus terbaca. Oke, setelah kita cek, tadi angka yang paling terbesar adalah di sekitaran 12,1 sampai 11,8. Kita ambil yang terbesar saja ya. Itu sekitar 12,1 tadi. Oke, setelah melakukan pengecekan, jangan lupa kita tulis di buku manual. Nanti kita compare atau kita cek dengan standar yang ada di buku manual, apakah sesuai atau tidak. Sekarang lanjut ke pengecekan selanjutnya. Oke, sekarang kita akan mengecek kondisi sirkuit atau kabel dari manifold absolute pressure. Jadi komponennya adalah ini. Nanti kita akan melepas kabel ini. Jadi nanti kita lepas, kemudian kita ukur menggunakan avometer. Tetapi kita tidak bisa melepas kabel ini karena terhambat oleh cover intake manifold. Jadi kita harus melepas covernya dulu, baru bisa melepas soket ini dengan leluasa. Oke, nanti kita akan menggunakan kunci ini untuk melepas baut ini. Kita menggunakan kunci ring ukuran 10. Oke.
Oke, sudah terlepas. Taruhlah baut tadi ke tempat yang aman yang sudah disediakan ya. Kemudian sekarang kita melepas covernya. Oke, cover sudah terlepas. Sekarang kita tinggal mengecek. Oh sorry, jangan lupa dilepas dulu soketnya. Nah, soket sudah terlepas. Sekarang kita tinggal mengecek kondisinya. Jadi yang paling ujung kiri dan paling ujung kanan kita satukan ke dalam terminal AVO. Jadi ini terminal AVO, dua terminal AVO. Kemudian nanti AVO-nya kita setel di volt. Nah, dibuat 20 volt saja. Lanjut, berarti kita akan memasukkan soketnya, satu di sini dan satu di sini. Oh iya, jadi kita mengeceknya harus kondisi mesin hidup. Jadi kita memerlukan seseorang untuk mengkotakkan kunci kontak pada posisi on. Jadi tidak perlu dihidupkan ya. Oke, silakan dikontak on. Oke, sepertinya terbalik. Nah, di situ pembacaannya adalah 5,4 atau 5,04. Jadi nanti kita tinggal memasukkan pembacaan yang hasil dari ini ke dalam tabel yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita bandingkan dengan hasil spesifikasi, apakah masih sesuai standar atau tidak. Jangan lupa nanti covernya kita kembalikan ke posisi semula dan soket ini dikembalikan posisi semula agar tidak